Oke, itu sudah Trexis, kebun, burung, bikin kue sama Zoe. Setiap kali saya lihat bikin kue, pecah telurnya sudah semakin sempurna ya, luar biasa Mahir ya, sekali. tutorialnya udah Mahir, banyak hebat loh pendukungnya. tutorialnya. Dan yang paling aku pengen tahu sekarang adalah pengelolaan sampah. Seorang Artika Sari Devi itu punya hati dan kerinduan agar kita semua bangsa Indonesia, mungkin bisa dimulai dari kita ibu-ibu nih, perempuan-perempuan deh, nggak usah ibu-ibu, Ya, perempuan-perempuan. perempuan-perempuan. Nggak ibu juga nggak masalah, perempuan-perempuan yuk, mumpung Ya, nih International Women's Day, kita mulai memilah sampah kita. Artika ya, bicara dari sana, saya bicara dari sini yang rumahnya di Bali dan setiap hari kalau lihat laut saya sedih karena ya, apa namanya sampah itu gampang sekali untuk akhirnya kembali ke darat gitu ya. Eh, ya, Kalau saya memang baru sampai tahap di mana kita memisahkan sampah plastik, kertas dan yang organik gitu ya. ya. Kebetulan di sini saya memakai Bali Eco Waste namanya. Mm-mm. Saya lupa nama Instagramnya, tapi nanti coba saya taruh di IGTV ya setelah Mm. saya cari tahu. Saya lupa nama Instagramnya. Di Jakarta setahu saya ada yang namanya Duitin aja atau apa gitu. Aku pernah dengar tapi aku belum pernah Ya, mencoba ya, layanan mereka. ya, Si ya, ya. Duitin ini malah hebat loh, Kom. Kalau nggak salah mereka itu malah membayar kita untuk setiap kilo sampah kita. Iya, bank sampah gitu ya Bank istilahnya ya. sampah Keren. Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. tapi coba deh, Artika Sari Devi. Mengapa kita perlu peduli kemana sampah kita berakhir? Apalagi Oke. kamu pernah waktu itu bilang TPA itu bukanlah tempat pembuangan akhir. Iya, aku Tapi iseng. apa? Ya, ya, aku iseng survei, bikin survei kecil-kecilan di Instagram story aku. Pengen tanya sih pendapat teman-teman semuanya. Jangan-jangan selama ini kita masih terjebak dalam jargon kebersihan yang kita kita apa ya kita tahu dari kita kecil sampai kita dewasa adalah buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah ya. Jadi kalau mikirin sampah pasti dong yang ada di top of mind kita adalah buang aja Buang. gitu. Terus Dan nggak ada hubungan lagi, udah buang, putus, nggak mau iya, tahu. udah putus tanggung jawab di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah buangnya di mana gitu. Dan kalau bisa disurvei, mungkin yang paling ada di top list itu adalah tempat sampah, keranjang sampah, ya kan? Jadi kita tuh udah lama terjebak dalam kata-kata ini gitu loh, kata-kata membuang, kata-kata sampah dan kata-kata buang. Ketemu sampah pasti harus dibuang gitu. Jadi sehingga kita pun akhirnya apa ya? mempersepsi apa kak, bantu aku kak, mempersepsikan Mempersepsikan. TPA itu adalah tempat pembuangan akhir. Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang mengira bahwa TPA adalah tempat pembuangan akhir. Saya sebelum tercerahkan saya termasuk. Iya banyak pasti, semua mungkin dari kita termasuk aku juga yang awalnya mengira bahwa TPA itu adalah tempat kita untuk tempat kita terakhir kalinya membuang sampah. Artinya sampah kita buang di depan rumah kan, biasanya ada tempat sampah, lalu dibawa ke TPS. Nah, itu TPS pun orang TPA. salah. TPS TPA dulu, apa TPS TPS? itu Oh, adalah TPS. tempat pemrosesan akhir. Tapi kita Oh, sering oke. salah gitu. Biasanya sebelum ke TPA kan ada TPS nih, tempat pemrosesan Sementara. Iya, jadi tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara. Cuman kita kadang-kadang berpikir bahwa itu adalah tempat pembuangan sampah, TPS. Itu aja udah salah ya. Salah ya, oke. Lalu dari Jadi TPS, bukan tempat pembuangan sampah, tapi tempat penampungan sementara. sementara. Jadi sementara, sampah ditampung di situ sementara. Lalu kemudian akan dibawa ke TPA. Nah, TPA ini karena kita tadi berkutat-kutat dengan kata buang, sampah, buang gitu. Akhirnya kita menerjemahkannya menjadi tempat pembuangan akhir. Padahal sebenarnya tempat pemrosesan akhir. Jadi sebelum diproses itu harusnya dari kita, bukan untuk langsung membuangnya gitu ya, sebagai warga kota untuk langsung masukin aja sampah semuanya udah ada di situ deh gitu. Tapi sebaiknya memang harus kita pilah dulu. Karena apa? Ya karena sebenarnya Indonesia ini sudah darurat sampah. Cara gampangnya adalah lihat aja di TPA gitu ya, udah sampai menggunung puluhan meter, yang 60 meter yang di TPA Lewi Gajah di Cimahi itu meledak kan gara-gara ya itu tadi tumpukan sampah. Dan kebanyakan yang ini faktanya bahwa kita tuh lupa ya, selama ini kita mungkin lebih banyak ngomongin tentang sampah plastik, tapi sebenarnya sampah organik atau sisa-sisa yang kita
konsumsi di dalam rumah kita, di rumah kita atau di kantor atau dimanapun ya, yang tempat kita melakukan aktivitas, itu kebanyakan adalah sampah organik loh. Sampah organik yang harusnya basah. bisa kita, betul, yang harusnya bisa kita olah, bisa terdaur ulang dengan alami sebenarnya kalau bertemu dengan oksigen, gitu kan? Lah gimana mau ketemu oksigen, Mbak, kalau dia di dalam plastik terus Itu kita, dia, Kak Sofi. ya kan? Cakep sekali. Itulah makanya masalahnya. Kita belum apa-apa semuanya udah beres, masukin dalam kantong plastik, kita bungkus, udah tinggal petugas kebersihan di komplek bawa, taruh di TPS, dari TPS dibawa ke TPS, dan akhirnya menggunung lah di situ. Gitu. Oke, sebelum saya bertanya about how kita akan bereskan masalah sampah organik ini ya, aku juga mau bilang buat teman-teman yang punya rencana ke Bali atau jangan deh, kalau udah rencananya maksudnya kalau perjalanannya udah lewat, ini nggak efek. Yang punya rencana ke Bali, lalu nanti mungkin mau naik kapal lah, lihat-lihat Nusa Penida lah, whatever, naik kapal, buka mata deh. Jangan cuma foto-foto, karena begitu buka mata, ada sebuah pulau kecil nun jauh di sana, kamu bisa lihat, itu sampahnya udah segini tuh di Serangan. Menggunung, yes. Menggunung, dahsyat. Jadi, nanti besok-besok kalau ke Bali, ya, kalau naik kapal, tur-tur gitu, ke puter-puter, ke Penida, kemana gitu, nanti tanya deh sama nahodanya, tanya, saya mau dikasih tahu dong, yang pulau yang tempat penampungan sampahnya Bali itu di mana sih? Di Serangan. Nah, itu begini nih. Kelihatan eskavatornya cuma segini, gunungannya segini gitu. Itu udah cikal bakal bom metana juga sih, amit-amit ya, gitu. Nggak cuma di Serangan, tapi maksudnya di semua tempat penumpukan sampah. So what can we do dari rumah kita? Cara yang gampangnya adalah banyak cara sih gitu. Pilihlah pilihlah cara yang paling mudah aja untuk diaplikasikan. Kalau aku mindsetnya dulu aja yang dirubah. Jadi kalau aku sih konsumsi lebih sedikit apapun itu ya. Jadi buangnya lebih sedikit. Ini ngomongin soal makanan. Misalnya, kita itu suka terjebak. Sejak ada namanya kulkas, itu teknologi memang sangat membantu kita banget ya. Membuat makanan lebih tersimpan, bisa lebih awet gitu. Tapi jangan salah, ini kadang-kadang menjebak kita. Akhirnya kita jadi punya banyak sisa makanan. Percaya nggak? Kita udah masak nih, ya masak. Tiba-tiba nanti ada tetangga, belum nanti ada endorsement datang. Alhamdulillah dikasih rezeki kan. Sebaiknya sebelum kita masukkan ke kulkas, lebih baik ambil sebagian secukupnya. Anggota di rumah ada apa? Papa Bebe, Mama Tika, Edi, Zoe, ada 4 orang. Kita ambil secukupnya porsi yang kita akan mungkin untuk kita makan. Sisanya langsung kita berikan untuk orang-orang terdekat. Itu menurut aku udah solusi yang cukup baik, sederhana, tapi cukup baik. Daripada kita langsung masukin ke kulkas. Kadang-kadang kita lupa makannya, gitu kan. Kita belajar berbagi. 2, everybody gets to eat. Betul. Indonesia ini nomor 2 juara membuang sampah makanan sedunia. Ini bukan hanya persoalan rendahnya empati antar manusia, tapi juga memperparah ya, memperparah krisis iklim di dunia gitu. Jadi itu pertama. Oke, itu adalah cara paling simpel nih ya. Kalau belum mau mikir pusing, nggak ngerti gas metan nggak ngerti Mbak. Kasih tahu aja saya yang bisa. Oke, konsumsi lebih sedikit. Ya. Jadi kalau dikasih makanan atau apa dibagi-bagi, kalau masih ada tersisihkan, tawarin ke orang lain gitu. Ya. 1, kedua. Kedua adalah kita pilah sampah gitu. Pilah sampah itu ada organik, ada anorganik seperti yang tadi Kak Sofi bilang gitu. Nah, yang organik itu kita usahakan untuk kita bisa manfaatkan lagi, di reuse lagi. Kalau di rumah karena aku kebetulan berkebun, aku bisa ngompos gitu. Kalau yang nggak ngompos bisa bikin ekoenzim. Jadi ekoenzim itu banyak banget manfaatnya, silakan di googling aja. Ditemukan oleh seorang perempuan dari Thailand kalau nggak salah ya. Eko nih aku ketik nih, ekoenzim. Ya, itu atau singkatannya ya, bukan ya. Banyak manfaat ya gitu. Bahkan ekoenzim ini bisa untuk menjernihkan sungai yang sudah tercemar. Gitu. Wow. Mengembalikan lagi bakteri baik. Gitu. Tapi itu kita bisa lakukan di rumah kan, ekoenzim ini kalau kita cari tahu. Sangat bisa. Banyak sekali, makanya mungkin teman-teman bisa follow banyak akun di Instagram itu yang ngasih tahu kita ya, mengedukasi kita. Jadi literasinya juga bertambah banyak. Gimana sih caranya kita ngelola sisa-sisa konsumsi organik ini, sisa-sisa makanan. Bisa dikompos,
bisa dijadikan ekoenzim. Ekoenzim itu biasanya lebih ke untuk sisa buah-buahan dan sisa-sisa sayuran yang belum dimasak. Jadi nggak ada minyak, nggak kena macem-macem ya. Bumbu-bumbu. Iya, jadi kayak potongan-potongan sisa sayur, buah gitu. Itu bisa dibikin ekoenzim. Tapi kalau selebihnya kayak sisa makanan yang sudah itu, nah kalau aku sih kalau lagi sebelum nyuci piring tuh masukin ke dalam keranjang plastik yang ada bolong-bolongannya itu, siram air, jadi kan luruh tuh apa namanya minyaknya, terus bumbu-bumbuannya gitu ya. Yeah. Baru kemudian aku bikin kompos gitu. Nah untuk komposnya juga silahkan di googling, banyak banget lah sekarang. Iya, ini ada yang ngomongin biopori macam-macam. Ya, biopori. Gitu. Jadi sebenarnya banyak cara ya. Oke, jadi pertama adalah sadarilah seberapa banyak yang Anda konsumsi makanan ya. Lalu jangan numpuk makanan di kulkas. Bagi-bagilah kepada orang sekitar supaya nggak keburu udah busuk terus baru inget terus kita buang ya. Aku mau nambah. Kedua adalah kalau masuk kulkas, aku adalah paling galak nih soal ini. Harus ada stiker tanggal berapa dia masuk. Karena dari situ nanti ketika kita cari-cari kulkas, oh ini harus keluar duluan, mau nggak mau panasin, harus hari ini makan, nggak akan masak yang baru. Itu. Ketiga, cari cara-cara untuk mengolah sampah organik kita. Ada cara seperti tadi kita udah bahas ekoenzim, biopori, ada bikin kompos kalau memang suka berkebun gitu ya. So, lakukan yang sesuai dengan rumah tangga kamu. Biasanya kalau saya nggak begitu suka berkebun Kak, ya udah berarti cari yang ekoenzim aja. Bisa. Yang mungkin lebih cocok. Gitu. Iya, tapi sebenarnya nggak berkebun pun kita bisa tetap ngompos sih, bahkan yang ada di apartemen juga bisa gitu. Dan kalau nggak mau dipakai untuk komposnya nggak dipakai untuk menyuburkan tanaman atau sayuran yang kamu punya, ya dibalikin lagi aja gitu. Yeah, artinya kamu akan mengembalikannya kan dari alam balik lagi harusnya ke alam. Kita sudah membantu untuk apapun yang ada di alam yang tumbuh ini itu kembali lagi ke alamnya. Gitu. Oke. Terus itu tadi udah 3 langkah. Ada langkah lagi? Yang lain? Apa ya? Selain langkah yang 3 yang kita udah sebut tadi, kalau nggak ada aku mau nambahin. Ya, coba Kak Sofi tambahin deh. Nambahinnya adalah, tadi kan kita bicara sampah organik, sampah basah. Jangan lupa juga untuk memilah sampah yang plastik dengan yang basahnya. Gitu ya. Itu yang paling simpel dulu. Itu juga simpel tuh. Selain tadi bagi-bagi makanan sama tetangga, saudara, teman, juga adalah memilah sampah plastiknya. Dan sadar ketika jajan ya, misalnya mau beli keripik kentang lah, mau beli apa, sadari aja ini berapa banyak ya kantong yang bakal jadi sampah hasil daripada ini. Nggak masalah, beli aja, no one is judging you, tapi jangan lupa sampah bekas keripik kentang atau wafer atau apa, buangnya itu loh yang benar. Tempatkan yang benar. Nggak dibuang terus putus hubungan. Iya, dan sebenarnya udah nggak ada alasan buat kita lagi untuk buang sampah jadiin satu semuanya dibungkus plastik, buang aja gitu, enggak. Karena sekarang udah banyak bank sampah, seperti yang tadi Kak Sofi bilang, di Bali, di semua di kota di Indonesia udah ada. Kemudian makin banyak orang-orang yang akhirnya memberi perhatian makin spesifik untuk sampah-sampah jenis-jenisnya. Jadi kayak sampah saset, kemasan gitu ya, itu ada sendiri yang mengelolanya. Jadi mungkin kayak teman-teman tahu, sampah-sampah seperti ini tuh bisa dibikin eco bricks loh gitu. Jadi semacam pengganti bata gitu ya. Betul. Nah, balik lagi ke kita gitu. Itu ada. Jadi teman-teman bisa buka. Kemarin sempatnya di mana ya? Atau mungkin ya @rebricks gitu. Oh iya benar. Iya, aku pernah lihat itu juga waktu itu yang posting kalau nggak salah Bu Susi deh. Bu Susi Body Shop. Ya. Lalu juga ada sampah-sampah plastik banyak, kita bisa kirim ke armada kemasan. Kemudian ada yang lebih spesifik, misalnya kalau kayak kemasan. Oh ini ada yang ngomong gitu, nih, sorry. Rebricks. Ya, Rebricks.id ya. Terus kalau sampah elektronik itu misalnya kayak kita punya kabel bekas, kabel, smartphone yang udah nggak dipakai, earphone, itu kan juga berbahaya ya sebenarnya kalau dibalikin ke alam lagi gitu, ke tanah gitu. Jadi salurkan aja, itu banyak kok drop zone elektronik
setahu aku ya, salah satunya aku pernah tahu tuh e-waster, nggak salah e-waster, belakangnya ada J, e-waster J gitu. Coba dicari aja. Oh, oke oke oke. Aku sih baru Oke. ngumpulin, tapi belum pernah kalau yang untuk sampah elektroniknya. Kemudian ada sampah Oke. medis juga bisa dipisahkan sendiri. Gitu. Ya. Intinya Sampah memang medis gimana cari tahu. membereskannya? Bisa ngasih tips nggak? Kalau Kayak sampah masker aja. medis, masker ya, tahu kemarin aku baru lihat video penanganan masker gitu. Jadi kalau masker yang memang sudah terinfeksi, artinya sudah terpakai, dibungkus pakai amplop, katanya begitu. Dibungkus pakai amplop, lalu bisa disalurkan ke apotek atau puskesmas atau rumah sakit. Cuman ini juga aku belum pernah coba. Selama ini aku nggak pakai, karena nggak ngerti, maksudnya ini udah berjalan atau belum gitu ya. Maksudnya semua rumah sakit apakah dan fasilitas kesehatan apakah mau menerima apa enggak? Iya. Gitu ya. Iya, belum tentu mau menerima. Baru sekarang pakai yang kain gitu. Nah, kalau aku mungkin begini, aku punya usul juga buat yang harus mau nggak mau pakai masker medis ya. Dan Anda bukan tenaga medis, dalam arti Anda tidak bisa buang di rumah sakit atau klinik tempat Anda bekerja di mana di situ ada sampah medis. Maybe yang bisa dilakukan adalah gunting dulu, maskernya digunting-gunting supaya tidak dipakai ulang oleh orang. Lalu kalau saya tuh saya semprot disinfektan. Betul. Baru saya bungkus. Setuju. Baru dibuang. Benar. Jadi maksudnya gini, biar si bapak yang ngorek-ngorek sampah atau apa juga jangan sampai dia ketularan gitu loh. Kalau sampai, ya kan kita nggak cuma bicara COVID aja ya di sini ya, ketularan entah misalnya sekedar cuma flu biasa atau apa, kan kesian ya orang kalau ketularan gitu. Iya, sangat setuju. Jadi intinya memang kita nggak boleh lepas tangan, terus nggak boleh, maksudnya apalagi sekarang ya kita punya lebih banyak waktu di rumah, pakai waktunya buat nambah literasi lah gitu, ikut seminar tentang pengelolaan sampah gitu ya, karena memang sampah yang kita hasilkan sudah sepatutnya memang jadi tanggung jawabnya kita, bukan jadi bahaya buat orang lain. Iya, betul. Dan ini penting buat ngajarin anak-anak, Kak, penting banget buat ngajarin anak-anak ngelola sampah. Itu sama kayak dia nanti ngelola masalah yang dia punya. Iya, jangan nanti jadinya budayanya jadi kayak gini. Gitu kan. Betul. Iya, sama seperti yang tadi tips pertama tadi yang Artika sempat bilang, kalau dapat makanan kiriman banyak jangan langsung masukin kulkas, bagi-bagi dulu, porsi-porsiin orang di rumah terus bagi-bagi. Bagi-bagi juga menurut saya akan alangkah baiknya kalau kita tanya dulu, saya lagi punya ini, kamu mau apa enggak? Iya. Jadi kita bukan membuang langsung ke dia, bukan langsung, tapi kita tawarkan. Iya, gitu. Aku punya ini, kamu berkenan. Betul. Gitu. Jadi menurut aku itu sangat penting untuk kita lakukan dan kita sadari, karena budaya ini tanpa sadar sebenarnya akan mencerminkan perilaku kita sehari-hari. Jadi nggak cuma terhadap sampah atau hal yang kita nggak perlu, tapi nanti jangan sampai kita mudah memperlakukan orang. Manusia lain seperti itu, kita nggak sadar bikin masalah, terus udah aja gitu, saya aja. Kalau istilah anak sekarang namanya ghosting katanya. Padahal kalau aku pikir zaman aku dulu, kalau kita udah nggak cocok main sama orang, ya udahlah ya, kita nggak usah terlalu sering main, itu dijauhin, itu biasa ya. Gitu ya. Itu biasa, kayaknya paling nanti dibikinin lagu Mbak Yuni Syara atau Mbak Paramita Rusady ya kan. Ya pokoknya kenapa dia tiba-tiba menghilang atau apa gitu kan ya. Tapi kalau zaman sekarang ada istilahnya namanya ghosting. Jadi itulah ya kurang lebih soal si sampah-sampah ini ya. Ada lagi mau ditambahin soal sampah supaya perempuan-perempuan yang ada di sini bisa let's take action. Aku senang sih, beberapa kali sering kan sharing juga di IG story aku. Emang lebih sering main di IG story sih. Terus akhirnya jadi diskusi sama teman-teman yang punya perhatian serupa dan nggak lupa juga untuk ngelibatin anak-anak gitu. Kenapa? Karena ya kalau udah jadi orang tua tuh mikirnya ya kita bisa warisin apa sih sama anak-anak kita kan ya. Iya. Gitu. Selain ngewarisin bumi yang memang harus kita jaga dari sekarang, yang sebenarnya udah rusak, cuman harus kita rawat. Kalau nggak ada perubahan dari kita dan kita nggak ngewarisin life skill yang sangat esensial ini buat anak-anak tentang gimana caranya memperlakukan bumi dengan baik, mau nanti buminya kayak apa yang ditinggalin anak-anak kita gitu. Iya, anak cucu kita.
Kan kita Jangan minjem, berpikir. kalau minjem harus dibalikin. Dan Iya, balikinnya nggak benar. boleh rusak gitu. Jangan minjem mentalitas memiliki tapi nggak jaga gitu, tuh repot tuh ya. Itu adalah kita Iya. semua sih sebenarnya Iya. yang harus kita perbaiki setiap harinya. Iya. Oke, Kom. One last, enggak deh, main trivia aja dulu, trivia sebelum one last ini. Aneh. Trivia lucu-lucuan aja yang ada in the top of my mind aja. Oke. Oke. Kamu jawabnya harus cepet ya. Jadi nggak Iya. boleh pakai terus nggak boleh. Maksudnya ini apa ini nggak boleh. Pokoknya simple aja jawab. Gitu ya. Aku agak lemot kalau suruh kayak gitu-gitu tuh. Coba ya. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Cemilan itu asin-asin atau manis? Sukanya? Asin. Asin. Gurih. Oh, gurih ya, gurih. Oke. Terus udah gitu gelato atau ice cream? Gelato, aku nggak bisa Wih. Gelato itu gelato dari juga. Gelato ada juga. Bukan sorbeto, sorbet. Oke, berarti nggak gelato, nggak ice cream tapi sorbet. Karena nggak bisa dairy. Oke. Karena ada beberapa temen yang kalau aku tanya ini gelato, terus aku langsung bilang gini, ih kamu milih sepupu matreknya loh. Gelato itu kan yang orang kayanya, sepupu orang kayanya es krim. Itu sih bisa-bisanya gue aja. Es krim lebih tipis susunya. Oke, ketiga adalah traveling nih, Eropa atau Amerika? Eropa. Oke. Oh, kamu senang Eropa ya, berarti ya? Oke. Rambut, panjang atau pendek? Pendek. Ini gondrong. Gue udah ngap. Kenapa? Banget. Aduh, udah ngap banget. Belum bisa potong? Belum bisa potong. Sebenarnya juga aku sih bisa-bisa aja potong sendiri. Cuman belum kepikiran aja, udahlah dulu lah. Gondrongin aja dulu deh. Oke, kemarin aku pas memberanikan diri finally ketika Bali lagi sepi, aku minta janjian yang paling pagi duduknya depan pintu salonnya. Iya, kamu cerita. Kayaknya orangnya sampai, ini kenapa sih ibu ini? Udah gak apa-apa, udah. Saya pakai masker double dan saya harus duduk yang deket pintu dan pintu harus dibuka. Ribet ya Bu, tapi ya ribet. Gimana ya? Setiap orang akhirnya, punya ininya sendiri. Cara sendiri ya. Akhirnya aku potong sependek ini, demi motongnya masih lama lagi. Oh, oke. Biar nanti kalau harus potong lagi mikirnya masih nanti gitu bebannya gitu loh kok maksudnya. Mungkin kayak aku dulu berani aku potongnya segini kali ya. Enggak segitu juga ya Mbak ya. Mbak nggak segitu juga ya Mbak ya. Ya tolong ya Mbak, tolong berkesadaran jadi orang. Oke, lanjut lagi. Bulu mata palsu atau maskara tebel? Maskara tebel. Oke, jadi nggak yang tanam-tanam juga nggak? Enggak bisa aku. Langsung mataku bengkak. Aku aneh deh. Di sulam alis juga nggak bisa. Jadi kayak nggak bisa dimasukin tinta, nggak bisa dimasukin apapun yang chemical gitu, nggak bisa. Tintanya nggak mau masuk maksudnya? Tintanya nggak mau masuk. Udah ketok-ketok, udah permisi nggak bisa masuk. Sampai pindah berapa kali. Sampai orang yang nanya, Kak daripada saya cuma melukai, katanya, udah Kak terima aja, kayaknya nggak bisa deh gitu. Ya udah balik lagi ke pensil alis. Tinta cumi bisa dong kalau masak pedas. Tinta cumi ke sini masuknya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Roti atau nasi? Aku udah tahu sih jawabannya. Nasi. Galak deh kalau jawab nasi. Gak bisa, harus pakai nasi Artika Sari Devi itu. Kebalik sama gue. Kalau makan nasi langsung begah. Kalau Kokom, dia makan roti harus yang gluten free. Ya, Kom? Iya. Sesekali masih makan gak sih yang wheat? Kemarin akal pernah coba langsung. Flare up ya? Iya, dan aku punya psoriasis juga gitu. Kalau psoriasisnya flare up ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah nambah anak apa udahan aja? Udahan aja ya. Udah aku menyerah. Bendera putih ya. Iya ya, di pandemi ini rasanya tuh ngurus 2 anak aja tuh udah kemana-mana loh. Iniku energiku. Belum lagi nih yang gede ini tahun depan mau kuliah, Tante Kokom. Anakku juga masa sepiik itu baru kayaknya aku brojolin gitu ya. Udah mau SMP gitu. Banget kan? Banget. Brojol yang pertama aku ada tuh, aku inget ya kan? Brojol kedua di dalam ruangan. Cuma Artika Sari Devi ya, udah bukan ke-8. Terus aku ada di dalam sama suaminya, nih aku kasih tahu aja ya Kom. Terus dia, aduh, gitu ya, udah sakit banget tuh, bukan ke-8 lah ya, kira-kira aja ibu-ibu yang pernah melahirkan.
Tapi dia bisa gini loh, ngeliat aku sampai gini. Dokternya udah mau datang kan? Gitu. Aku sampai gini, ini mau syuting iklan apa gimana sih orang ini? Padahal lu teriakin aja gue nggak apa-apa. Terus dia gitu, dia oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kamu ini aja. Kalau sakit ini aja lepasin. Suaminya juga di sebelah, udah tahan mah, kamu kuat mah, kamu kuat mah. Tiba-tiba suster masuk nih, seorang Artika Sari Devi ngeliat ke arah suster sama gini, suster. Terus habis itu gitu-gitu lagi, gue sampai gini. Wow, nggak heran dia adalah Artika Sari Devi from Indonesia. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku ngerasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarku pada saat aku mempertaruhkan nyawaku itu, itu kayak memang patut banget aku sangat hargai sekali gitu loh. Jadi kayak mereka datang. Ya, tapi kan kalau lu kesakitan bukan 8 tuh mereka juga ngerti kalau lu tuh teriak-teriak. Dia sempet-sempetnya suster masuk. Makasih ya suster. Susternya mau pergi dong. Makasih ya suster. Dengan kakinya masih gini. Makasih suster. Loh, ya udah, kamu kalau nggak menunjukkan kesakitan kan susternya juga bingung meresponi. Oh nggak apa-apa, ibu ini masih lama kali. Ya kali-kali pada saat itu ada kesempatan aku terakhirnya untuk bisa hidup, kan aku nggak tahu kan ya. Jadi kamu nggak mau berbuat dosa pada orang ya? Iya, jadi udah aku ya ini dulu dah dari saat itu gitu. Masih ingat aja kamu momen itu? Ya ingat lah, orang aku itu selama ini nemenin. Aku itu preeklamsia saat itu kan ya Kak, kamu tahu kan ya? Iya. Pada saat itu ya 180 pada saat itu. Gila itu emang, itu dahsyat banget tuh. Kamu tuh emang anugerah Tuhan, sayang banget sama kamu, Kom, beneran. Itu preeklamsia, nggak ada yang tahu pada saat itu, dokter belum datang, saking kamu juga kalem, suster juga berpikir kamu bukanya fine-fine aja gitu loh. Jadi cuma aku aja sama Bebe yang lihat-lihatan yang dia beneran oke apa gimana sih ini? Iya, karena aku nggak ngerasa apa namanya, ada pressure atau tension yang gimana gitu ya. Ya kamu tahu lah, aku santai, mau beranak aku minta makan dulu, aku makan. Iya. Jadi aku kaget setelah dikasih tahu. Iya. Tensinya titit, terus harus pasang ini ya monitor jantung. Kenapa nih jantung gue? pakai apa namanya, oksigen. Segala, gitu. Ya, gitulah. Ya, itu zaman dulu kalau ada video-videoan yang kayak zaman sekarang, video-video orang beranak, cuma lu paling cakep manusia pernah gue lihat beranak tuh cuma lu, beneran. Gue itu waktu itu udah, mohon maaf ya, ini karena diri sendiri, aku boleh ngatain diri sendiri tanpa bermaksud mencela diri sendiri, tapi this is a joke yang sebenarnya beneran. Aku tuh waktu itu sampai merasa, sampai adekku ngomong gini, kak lu udah kayak husky deh. Jadi aku tuh kan -4, terus udah harus masuk ke ruang tindakan, nggak sempet copot, sementara aku lagi pakai yang warnanya biru, sementara rambutku waktu itu yang lagi kuning abu, kan sempet tuh aku ada masa-masa yang rambut dicat-cat itu tuh, Kom. Jadi kata adikku, ya udah keringetan udah semua, udah gitu kata adik gue, dia kayak husky mau melahirkan, pengen gue lempar deh pakai jubah rumah sakit. Aduh, ini yang aku kangen sih kalau ngobrol sama kamu ya. Jejak-jejak masa lalu kita tuh memang patut kita tertawakan ya. Tapi iyalah, karena ini lagi masa pandemi ini, inilah obat terbaik untuk menjaga imunitas kita, mentertawakan diri sendiri daripada ketawa sampai imun naik tapi dapat dosa, ya kan? Iya, jangan gibah diri kita sebanyak-banyaknya gitu. Seperti saat ini kita sudah mempermalukan diri kita sendiri ditonton oleh teman-teman di sini. Iya, nggak apa-apa. Oke, satu lagi karena nggak kerasa udah 1 jam ya, Kom, supaya nanti nontonnya juga enak. Apa bukan pesan juga ya, ajakan yang kamu mau berikan kepada sesama perempuan pada saat ini. Tidak terlepas, dia tidak harus seorang ibu ya. Jadi bisa yang khususnya untuk ibu dan perempuan pada umumnya. Silakan. Banyak sih ya, tapi yang simple ala Artika. Apa ya Kak? Aku tuh bingung kalau ditodong kayak gini sih. Yang simple ala Artika. Apa ya? Bisa macam-macam loh, misalnya jangan kebanyakan selfie you guys gitu, atau apa itu juga boleh. Jangan kebanyakan selfie. Enggak sih, kayak aku salut sih sama teman-teman perempuan sekarang ya, makin menunjukkan, makin berani untuk menunjukkan
mimpinya seperti apa gitu. Semakin apa ya, semakin kayaknya kita semakin semangat untuk menunjukkan bahwa kita kuat gitu. Tapi pesan aku adalah boleh kok sesekali kita merasa lemah gitu dan menangis gitu ya. Dan butuh support system itu sangat sangat penting. Dan khususnya ngomongin tentang sesama perempuan udah nggak zamannya lagi untuk berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Berkompetisi itu buat aku ya tentunya karena aku juga mungkin lahir dan dikenal sama masyarakat dari kompetisi kecantikan gitu ya. Jadi mungkin sedikit banyak aku tahu gitu pada saat masa-masa itu apa sih yang ada di pikiran seorang perempuan, ambisinya, obsesinya dan lain-lain. Tapi menurut aku yang patut untuk kita kompetisikan itu adalah sebenarnya diri kita sendiri gitu, untuk jauh jadi pribadi yang lebih baik. Berkompetisi membandingkan lah istilahnya, mau orang yang patut untuk kita bandingkan dengan diri kita, yang nggak lain, nggak bukan hanya kita sendiri, kita yang dulu, kita mau apa sekarang untuk kita bisa perbaiki dan supaya kedepannya kita jadi manusia yang lebih baik itu. Right. Kayaknya sederhana aja sih. Sederhana aja, seperti Ibu Kokom. Yang penting makannya satu baskom. Ya, tenang aja yang telat nanti akan ditayangkan di IGTV sejenak, lalu nanti dia akan pindah ke YouTube karena kalau udah di YouTube nanti ada YouTube edit juga? Ada, karena nanti kalau di YouTube tuh menurut aku tuh lebih nggak tahu ya kenapa tayangan itu lebih bertahan kalau di sana. Kalau di IGTV kalau udah ke scroll sama foto-foto lain, orang udah lupa lihat gitu loh. Ya. Iya, jadi sebenarnya yang dari dulu orang nggak tahu adalah semua bukan nggak tahu, nggak ngeh adalah semua hasil IG live kolegi ya. Itu lagi di YouTube gitu. Oke. Supaya itu kan kayak warung khusus orang nyari video kan, Kom. Iya. Kalau Instagram itu kan channelnya Sofi Navita. Sofi Navita TV. Oh, Sofi Navita TV, teman-teman. Ayo kita serbu rame-rame. Iya. Jadi, teman-teman, itu adalah hasil obrolan saya bersama Artika Sari Devi hari ini. Kok ya pas di hari International Women's Day. Iya. Happy Women's Day, everybody. Padahal jangan lupa, kita memilihnya cuman karena jangan Selasa ya, Kak. Selasa itu anak keuangan. Iya. Aku juga mikir gini. Selasa, oke deh, nggak apa-apa. Dia besok anaknya presentasi, besok gue harus ngurusin paket nyepi buat Pepita, soalnya kita lagi beresin paket-paketan kan, mau nyepi nih, orang sering nyetok makanan kan, jadi kita juga bikin package gitu loh, gitu. Ya udahlah, Kom. Kak Sofi ya, aku benar-benar seneng banget diajak ngobrol di sini loh, udah lama nggak ngobrol-ngobrol gini. Iya, aku juga seneng banget dan salam untuk Bebe juga, Ebi dan Zoe dan Mango. Dan semua warga kebun Zoe. Dan apa, hewan-hewan apa lagi yang kamu punya yang aku belum tahu? Ada ikan cupang. Oh iya, semua cecupanganmu sama itu ulet-ulet yang kamu masukin ke itu sudah yang mau dilepas jadi kupu-kupu udah lepas. Oh ya udah. Oke, kalau gitu. Ya, luar biasa kan Artika Sari Devi. Semua dia pikirin dari hulu ke hilir, hilir ke hulu, semua dapat kesempatan di rumahnya. Dari ulat jadi kupu-kupu. Dah. Thank you, sayang. Mas Mega, Rangga, Radia, Lana, dan semua ya. Oke. Bye. Makasih semua yang udah nonton. Ya, teman-teman jangan lupa follow juga tadi saya udah bilang @traxist, TRAXIST di Instagram. Karena itu adalah sebuah usaha baru yang digerakkan juga oleh Artika Sari Devi dan teman-temannya. Dan mereka sedang menggiatkan pariwisata prokes ketat untuk saat ini di seluruh Indonesia supaya negara ini dapat dibangun kembali. Untuk semua perempuan yang sudah menonton hari ini, hey guys, you are loved ya. Intinya itu deh menurut aku, ketika kita tahu bahwa kita sudah sangat dikasihi oleh yang menciptakan kita dan everything else is gonna be okay. Selamat hari Senin, selamat melanjutkan minggu ini. Selamat apa lagi ya? Siap-siap buat yang ada di Bali, mungkin udah siap-siap masaknya per batch karena udah mau nyepi nanti kita di akhir minggu ya. Selamat masak malam atau memanaskan makanan buat teman-teman yang malam hari harus masak buat keluarganya juga. Whatever you are doing, just don't forget that you are loved. Sampai ketemu minggu depan di Sofi Navita Talks. You are loved.